Halo guys, welcome back to my channel dan selamat datang di episode kedua dari series Purpo Market Basics. Di mana di series ini gue akan ngebahas basic dan fundamentals dari technical analysis yang telah gue pelajari lebih dari 2 tahun. Pada episode kali ini, gue akan ngebahas satu konsep yang menurut gue sangat penting dan sangat berguna untuk kalian pakai di trading kalian. Apalagi jika kalian gabungin dengan konsep yang kita pelajari di episode pertama, yaitu market structure. Jadi, apa yang akan gue bahas di episode kali ini, yaitu OLHC dan OHLC. Pertama-tama, seperti episode pertama, gue ingin ngulang lagi, gue pengen menyebutkan lagi peraturan-peraturan yang menurut gue sangat penting untuk diikuti jika kalian benar-benar pengen profitable. Jika kalian udah mengerti dengan rules-nya, kalian bisa langsung skip ke bagian di mana gue mulai ngajarin tentang konsep di episode kali ini. Ya, rules yang pertama yaitu hindari mengikuti outlook atau signal dari orang sebelum melakukan analisa sendiri. Yang kedua, fokus ketika mempelajari tentang trading, berusaha untuk memahami tentang bagaimana suatu konsep itu bekerja. Yang ketiga, jangan mendewakan satu metode teknikal dan menjelekan yang lain. Yang keempat, jangan set unrealistic target dan just enjoy the process. Yang kelima, grind silently. Dan yang terakhir, yaitu semua yang gue share bukan financial advice. Kalian harus ingat itu. Sebelum kita bahas open low high close dan open high low close, gue pengen ngasih tahu kenapa open low high close dan open high low close itu sangat penting untuk kita pakai dalam trading kita sehari-hari. Oke, pemahaman terhadap materi kali ini sama pentingnya seperti pemahaman terhadap market structure. Konsep ini akan menjadi salah satu konsep yang paling berguna ketika kita melakukan framing terhadap trade kita berdasarkan higher time frame. Gue yakin bahwa setelah kalian memahami konsep kali ini, pemahaman kalian terhadap cara membaca market structure akan semakin mudah dan hal tersebut akan membantu kalian dalam trading. Sebelum kita mulai open low high close, gue pengen ngebahas candlestick. Gue yakin 90% orang yang menonton video ini pasti udah pernah lihat candlestick. Semua orang yang trading itu pasti udah tahu tentang candlestick. Tapi apakah orang-orang itu memahaminya? Ya, dari 90% orang itu, gue yakin hanya sedikit yang benar-benar memahami tentang candlestick. Candlestick, dia itu terdiri dari dua bagian. Dia pertama ada body dari sebuah candle, dan ada wick dari sebuah candle. At least ini yang diketahui oleh banyak orang. Tetapi menurut gue, selain dari dua bagian ini, terdapat 4 bagian penting lainnya yang banyak nggak diketahui. Bagian apakah itu? Ya, benar. Yang pertama, kita punya opening price dari suatu candle, ya. Yang kedua, kita punya low dari suatu candle. Yang ketiga, kita punya high dari suatu candle. Dan yang terakhir, kita punya close dari suatu candle. Oke, open, low, high, close. Di sini kalian bisa lihat opening price itu apa, low dari suatu candle itu apa, high dari suatu candle itu apa, dan closing price dari suatu candle itu apa. Singkatnya seperti ini. Oke, jadi ketika suatu candle di higher time frame itu terbentuk, ketika kita melihatnya di lower time frame, itu terjadi pergerakan seperti ini. Oke, di mana kita memiliki opening price, kita memiliki low price, atau kita bikin wick ya. Kemudian kita ada fase distribusinya untuk bikin high dari suatu price, kemudian kita akan melakukan closing price. Jadi singkatnya seperti apa? Opening price ini bisa kita katakan sebagai equilibrium dari suatu candle. Equilibrium itu apa sih? Equilibrium itu adalah titik tengah. Atau kalau misalnya kalian buka Fibonacci ya, itu kan ada 0,5. Nah, itu adalah opening price. Itu bisa dikatakan sebagai mirip dengan opening price, di mana itu merupakan harga wajar dari suatu candle. Oke, jadi di opening price ini harga tidak murah dan juga tidak mahal di range hari itu. Sedangkan low itu apa? Low ini adalah fase manipulasi dari suatu candle ya, jika candlenya bullish. Jadi dia akan manipulasi dulu ke bawah ya, kemudian dia akan distribusi ke atas untuk ngambil target, kemudian dia akan close ya. Singkatnya seperti itu. Open, low, high, close. Open, high, low, close sekarang ya. Untuk bearish ya, itu sama aja seperti yang tadi, hanya kebalikannya. Di mana kita punya opening price ya, harga wajar atau equilibrium dari suatu candle. Kemudian kita manipulasi ke atas ya, ke array, ke PD array kita atau ke point of interest kita manipulation, habis itu kita distribution ya, kita bikin low dari suatu candle, kemudian kita bikin closing price. Hanya kebalikan dari bullish candle. Jadi apa itu open low high close dan open high low close ya? Dengan mengetahui open low high close dan open high low close, kita dapat memprediksi higher time frame candle dan membentuk suatu narasi dari trade di lower time frame. Jika kita bullish, kita dapat memprediksikan bahwa open low high close akan terjadi dan kita dapat melakukan entry di area sekitar opening price.
ataupun di area predicted low dari suatu candle, atau kita sebut dengan wick. Sebaliknya, jika kita bearish, kita dapat memprediksikan bahwa open high low close akan terjadi dan kita dapat melakukan entry di area sekitar opening price ataupun di area predicted high dari suatu candle. Opening price. Opening price merupakan level di mana pembukaan harga dalam suatu pasar terjadi. Ya, terdapat dua opening price dari candle daily. Yang pertama ada jam 17.00 Eastern Standard Time atau kita sebut dengan actual daily open, ya. Dan yang kedua ada 00.00 Eastern Standard Time atau yang kita sebut dengan the true daily open atau midnight open. Kita dapat menggunakan kedua opening price tersebut, tetapi 00.00 atau true day open akan menjadi opening price yang lebih akurat untuk melakukan intra-session trading karena di antara 17.00 dan 00.00 biasanya price hanya melakukan consolidation dan tidak terdapat perbedaan yang jauh di antara kedua opening price tersebut. Terdapat 5 candle formation yang sangat penting untuk kita ketahui, ya. Mereka adalah yang pertama kita punya bullish candle, yang kedua kita punya bullish reversal candle, yang ketiga kita punya bearish candle, yang keempat kita punya bearish reversal candle, dan yang kelima kita punya indecisive candle atau candle tak menentu, ya, indecisive, tidak bisa menentukan, ya. Dan kita akan bahas limanya di video kali ini. Bullish open low high close candle formation yang pertama. Ini merupakan candle yang kita akan cari di expansion, market profile expansion. Jika kita mengekspektasikan bahwa price akan melakukan market profile expansion, daily candle inilah yang kita cari. Bentuknya seperti apa? Ya, seperti candle bullish pada umumnya. Yang seperti tadi gue jelasin di awal, oke? Di mana kita low-nya akan nyentuh key level, ya. Kemudian kita manipulasi, ya, bikin low di key level, dan kita akan bikin high di draw on liquidity atau di atas harga pembukaan, ya. Nggak harus nyentuh draw on liquidity, yang penting di atas harga pembukaan, oke? Contoh bullish open low high close candle. Jika kalian lihat di sini, ini merupakan daily time frame, oke? Daily time frame di mana kita punya equal highs di atas, ya, equal highs di atas, dan kita punya order block di sini, konsekutif bearish candle close. Kita bisa sebut ini sebagai order block. Di sini terdapat wick low, ya. Wick low tersebut kita sweep dan kita bikin reversal di sini. Dan gue pengen ngebahas candle yang ini, ya, yang menuju ke equal highs. Ini merupakan expansion candle, bullish open low high close candle. Oke, di hourly time frame kalian bisa lihat. Di sini merupakan market open, oke? Apa yang kita lakuin di awal-awal hari? Apa yang kita lakuin sebelum melakukan ekspansi ke atas, ke equal highs tersebut? Yaitu manipulasi. Kalian bisa lihat sendiri, oke? Kita open, ya, di 000, kalian bisa lihat. Kita slow ke bawah, manipulasi. Habis itu kita bikin change in order flow, oke? Dan kita ngeflip level midnight open yang tadi gue sebutin, 0000, selalu ingat, oke? Kita ngeflip dan kita lanjut ke atas. Di mana kita punya London session low of the day, kita lanjut di New York session continuation, dan kita bikin high of the day di kisaran waktu New York session dan juga London close kill zone. Kita bikin high of the day, kemudian close candle. Ini merupakan bullish open low high close candle. Ketika kalian berekspektasi bahwa candle ini akan terjadi di daily, kalian mau entry-nya tuh di mana sih? Itu kan yang intinya. Kalian mau entry-nya di mana sih? Ya bagusnya, ya, kalian itu entry-nya di bawah dari candle open. Kita bisa entry di wick ataupun kita bisa entry di area di mana draw on liquidity itu masih jauh, masih worth RR-nya. Jadi sekitaran opening price dan juga di dalam wick itu merupakan entry yang paling optimal. Tetapi apakah boleh gua nge-trade di atas opening price? Boleh-boleh aja, guys. Walaupun RR-nya sedikit lebih kecil daripada ketika kalian entry di London session, seperti itu. Jika kalian lihat di sini, ya, kita punya London reversal, market profile, dan juga New York continuation. Di New York continuation, kalian bisa entry di beberapa kesempatan. Kalian bisa lihat di sini. Ini merupakan fair value gap. Kalian bisa enter di sini, ya. Walaupun RR-nya sedikit jelek, kalian bisa enter juga di sini nih, dan kalian juga bisa enter di sini, oke? Walaupun RR-nya sedikit jelek, dibandingkan ketika kalian trade London session, kalian entry-nya di sini, di mana RR-nya itu sangat luas buat ke atas, tetapi sangat sedikit untuk ke bawah. Itulah mengapa opening price itu sangat penting untuk kalian pakai di trading kalian. Konsep open low high close ini sangat penting untuk kalian pakai sehari-hari.
Oke, sekarang yang pengen gue bahas adalah candle formation kedua, yaitu bullish reversal open low high close candle. Bedanya apa sih sama bullish open low high close candle yang biasa, yang expansion? Bedanya adalah biasanya wick-nya lebih panjang dan dia biasanya itu terjadi setelah expansion candle berkali-kali ke arah yang berlawanan. Jadi intinya reversal lah, seperti namanya reversal open low high close candle. Ini merupakan chart di US oil atau UK oil, gue lupa, kayaknya US oil. Kalian bisa lihat ini. Ya, ini merupakan daily time frame di mana kita telah expansion bearish untuk berapa hari ya. 1 2 3 4 5 6. Kita udah melakukan 6 candle bearish berturut-turut. Setelah itu di hari ke-7 kita menyentuh sell side liquidity. Dan kalian lihat ada apa? Bener banget, di sini ada reversal daily open low high close candle. Oke. Setelah kita menyentuh sell side liquidity, kita melakukan reversal dan kita menargetkan fair value gap daily yang belum ke fill. Ini merupakan hourly time frame dari bullish reversal open low high close candle tersebut ya. Di sini kalian bisa lihat kita nyentuh sell side liquidity di sini yang tadi gue tandain. Kemudian kita keesokan harinya bikin opening price sebagai acuan. Dan kalau kita lihat di sini London session hanya chop ya, hanya consolidation market profile. Kemudian pada New York session di openingnya kita dump, bikin wick yang seperti kalian lihat tadi ya, wick yang panjang ke bawah, ini. Kemudian kita bikin reversal market profile dan expansion ke atas. Ini sangat penting. Kalian bisa lihat di sini. Kita menggunakan opening price sebagai acuan, sebagai support di sini ya. Ini menandakan apa? Opening price itu merupakan level yang sangat signifikan, guys. Kalau kalian lihat opening price dari awal hari ini dibuka sampai hari ini ditutup, berapa kali dia disentuh nih? 1, 2, ya, 3 di sini walaupun kurang signifikan, dan 4 yang terakhir. Di sini kita kuat banget mantulnya ya. Seperti yang tadi gue bilang, opening price ini sangat penting karena dia merupakan equilibrium daily range. Dia itu merupakan 50%-nya Fibonacci di daily range. Intinya seperti itu. Dia merupakan harga wajar. Di opening price ini dia tidak murah dan juga tidak mahal. Dia itu ya fair value lah bisa dibilang. Dia sebuah fair value. Makanya gue saranin apa? Kalian itu entry antara di low-nya, kalau misalnya bullish, kalian itu entry di antara low-nya di ketika kita bikin wick atau di sekitaran opening price ya. Karena di opening price dia tidak murah dan tidak mahal, dan di low dia sangat murah ya. Lanjut, kalian bisa lihat di sini kita mantul dari opening price, kita bikin expansion dan kita hit draw on liquidity di mana kita eventually bikin high of the day dan kita close candle di area high of the day. Sekarang yang pengen gue bahas adalah bearish open high low close candle ya. Ini salah. Ini seharusnya open high low close. Open high low close. Dia hanya kebalikan dari open low high close bullish ya. Dimana kita akan melakukan opening price, kita akan manipulasi ke atas ya, ke key level. Kemudian kita akan distribusi expansion ke draw on liquidity dan membuat low of the day, kemudian kita akan melakukan closing price di area low of the day tersebut. Ini merupakan contoh dari bearish open low high close candle. Ini merupakan candle daily ya. Kalian bisa lihat di sini. Ini merupakan consolidation market profile. Di sini price udah ngehit buy side liquidity. Kemudian ini merupakan manipulation ya. Kita kembali ke bawah dan kita nyentuh range low di sini. Ketika kita menyentuh range low, kita bikin opening gap ke atas. Di mana di atas terdapat order block yang high probability, yaitu yang telah mengambil buy side liquidity. Jadi kita terdampar di antara dua PD array, di mana itu merupakan low probability condition. Kemudian apa yang bisa kalian lihat di sini, yaitu merupakan bearish open high low close candle, yaitu yang ini, di mana ini terjadi di antara dua PD array, dua point of interest yang menandakan bahwa ini low probability condition. Tetapi ini hanya sebagai contoh ya. Gua nggak trade ini sama sekali dan ini hanya sebagai contoh bearish open high low close candle. Jika kalian lihat di hourly time frame ya, di sini kita melakukan opening price. Gua nggak tahu kenapa gua nandainnya di sini sedikit ke atas ya. Intinya di sini ya sama aja sebenarnya. Ini kayaknya 17.00. Kalian bisa lihat di sini 17.00 dan 00 itu biasanya nggak jauh berbeda soalnya consolidation di sebelah sininya. Ya intinya seperti itu. Kalian bisa lihat di sini. Di sini terdapat opening price. Kemudian di London session kita bikin kita hanya konsolidasi ya. Kita di sini bikin potential high of the day, tetapi ini hanya berujung consolidation market profile. Kemudian di sini ada red folder news di jam 8.30.
jam 8.30 terdapat red folder news di mana kita bikin manipulasi ke atas, kita nyapu liquidity London session yaitu potential high of the day, kemudian kita lanjut ke bawah di mana sekali lagi kita menggunakan opening price sebagai level signifikan. Di sini level tersebut menjadi resistance, di sini level tersebut menjadi resisten, di sini sebagai support, di sini sebagai resisten yang kita tembus. Dan kalian bisa lihat, setelah manipulation terjadi expansion market profile yang tipe agresif, yang seperti yang gue bilang waktu itu di episode pertama, yaitu PD array pertama selalu di respect. Di sini kita punya fair value gap ya di respect, di sini kita punya order block juga di respect, dan akhirnya kita bikin low of the day, kemudian diikuti dengan closing price. Ini sangat simpel guys. Saran gue setiap hari kalian harus nandain opening price, oke? Setiap hari kalian harus tahu opening price itu di mana. Buat tahu kalian itu udah kemahalan atau enggak. Kalau misalnya ngelong di sini atau kemurahan enggak kalau misalnya gue short di sini. Jadi kalian itu tahu kalian itu sedang berada di mana gitu hari itu di market. Sekarang yang pengen gue bahas adalah bullish reversal open high low close candle. Ini sama aja seperti bullish reversal open low high close candle ya. Ini salah tulisannya. Gue nggak tahu kenapa banyak banget errornya ini. Mungkin gue lagi mabuk ya, bagaimana. Tapi intinya kalian ngerti lah. Ini bearish reversal open high low close candle, oke? Ini hanya kebalikan dari bullish reversal open low high close candle. Contohnya seperti ini. Ini merupakan daily time frame di oil tadi ya, sebagai contoh dari sama open low high close bullish reversal candle. Di mana? Di sini kalian bisa lihat terdapat order block, oke? Order block ini diikuti dengan fair value gap di sini. Fair value gap, dan di sini ada wick high. Wick high ini kita sweep, kemudian initial sweep-nya kita sweep lagi dengan bearish open high low close reversal candle, oke? Jika kita ke time frame 1 jam, kalian bisa lihat di sini. Kita melakukan opening price seperti biasa, kemudian kita menarik opening price dan dia menjadi level signifikan, di mana di London price dia berfungsi sebagai resisten ya, beberapa kali dipantulkan. Kemudian di New York session juga kita hanya konsolidasi ya. Hari ini kita hanya konsolidasi terus menerus. Kemudian di sini kita bermain di sekitaran opening price atau equilibrium dan berujung menembusnya ya. Dan di sini kita mengambil liquidity yang initial sweep tadi, yang nge-sweep wick high atau previous daily high jadinya. Kita sweep di hari ini dengan red folder news. Di mana red folder news ini merupakan pidato dari Donald Trump waktu itu ya, yang tarif. Gue inget banget, gue trade soalnya ini. Tapi bukan di pair ini gue trade-nya itu di Euro USD. Di sini kita bikin high of the day di red folder news. Ini apa, teman-teman, yang di atas opening price ini? Ya, bener banget ini wick yang panjang, oke? Ini wick yang panjang yang diikuti dengan body candle yang pendek seperti ini. Ini merupakan bearish reversal open high low close candle. Sangat simpel. Kalau misalnya gue nge-trade ini, gue bakal entry di mana? Pertanyaan lu ya. Gue bakal entry di candle yang ini, pasti. Pasti gue bakal entry di candle yang ini, ya. Di mana? Ini kan time frame, sorry teman-teman, ini bukan time frame 1 jam, ini time frame 15 menit. Gue lupa. Semua contoh yang tadi ini, time frame-nya itu 15 menit, bukan 1 jam. Ini, kalau kita turun lagi ke 5 menit, ya, pasti terdapat candle bullish seperti ini. Kemudian diikuti dengan candle bearish seperti ini. Itu pasti gue enternya di sini. Pasti gue enternya di sini dan stopnya mungkin di sekitaran sini. Kemudian take profitnya mungkin di 2R. Kalau misalnya nggak ada draw on liquidity yang jelas. Di sini kan draw on liquidity-nya terlalu pendek ya. Mungkin ini nggak nyampe 2R. Makanya gue mungkin ambilnya di 2R di sini, di sekitaran sini. Tapi gue nggak trade oil ya. Soalnya ini juga udah, oil itu pergerakannya menurut gue nggak familiar. Dan juga ini udah late banget ya. Red folder news. Gue jarang trade di luar session. Hanya beberapa kali saja ketika ada kesempatan emas. Ini yang pengen gue bahas terakhir, yaitu indecisive candle. Apa sih indecisive candle itu? Biasanya candle ini terjadi di consolidation market profile, di mana candle tersebut tidak dapat menentukan arah yang pengen dia tuju. Jadi dia nggak tahu nih arahnya mau kemana. Dia mau bullish tapi bearish, dia mau bearish tapi bullish. Ujung-ujungnya dia tetap berada di dalam range. Kalian bisa lihat di sini pergerakannya seperti apa ya. Kita bikin opening price, kita bikin high atau low, kemudian kita bikin low atau high, kemudian closing price-nya itu nggak jauh beda dari opening price. Jadi mereka itu masih deket banget lah. Itulah indecisive candle. Oke, sekarang kita langsung aja ngelihat contohnya. Ini merupakan contoh dari indecisive candle, di mana kalian bisa lihat ini merupakan GBP USD. Oke, GBP USD ini
sedang consolidation market profile. Ini terjadi beberapa hari yang lalu ya. Dan di sini kalian bisa lihat ini merupakan consolidation market profile. Oke, kita punya low yang untap dan kita juga punya high yang untap. High-nya terjaga, low-nya terjaga sama dengan consolidation market profile. Di sini terdapat banyak banget indecisive market profile, indecisive candle. Ini merupakan indecisive market profile. Terus ini juga sebenarnya indecisive market. Ini juga ya. Kemudian ini juga indecisive market profile. Ini juga. Kemudian ini juga indecisive. Ini juga indecisive ya. Banyak banget indecisive market profile di sini. Kali ini gue pengen bahas candle yang ini ya. Di sini kalian bisa lihat ya, pergerakannya itu seperti yang tadi gue bilang. Kita melakukan opening price, kemudian kita bikin high of the day, ya. Kemudian kita consolidation, kita bikin low of the day, kemudian kita consolidation lagi sampai closing price. Closing price-nya itu terjadi di mana? Seperti yang tadi gue bilang, yaitu di sekitaran opening price. Jadi dia itu indecisive ini, indecisive candle, itu kita harus hindarin buat di trade, teman-teman. Cara taunya gimana? Ada yang namanya low probability market condition, di mana market kondisi tersebut itu sangat low probability untuk di trade. Contohnya seperti apa? Ketika ada NFP, sebelum NFP atau sebelum CPI atau juga ketika bank holiday seperti hari Jumat kemarin. Itu merupakan bank holiday, di mana kalau kalian lihat chart ya, itu pergerakannya hanya consolidation market profile, indecisive. Makanya itu kita harus hindari. Kita harus pintar membedakan mana probability market condition-nya oke sama yang jelek gitu. Itulah konsep yang dikenal sebagai open low high close dan open high low close. Konsep ini sangat berguna untuk digunakan dalam trading, karena dengan menggunakan konsep ini, kita dapat mengantisipasi higher time frame candle berikutnya dan dapat memprediksi pergerakannya di lower time frame. Ini merupakan foundational konsep yang sangat diperlukan dan sangat berguna, terutama jika kita menggabungkannya dengan basic market structure di episode pertama. Gue pengen ngingetin buat teman-teman ya, kalian bisa join Discord community gue. Oke, linknya gue taruh di description. Kalian bisa lihat juga linknya ada di layar ya. Kalian bisa copy link ini dan kalian langsung join ya. Discord ini gue bikin dengan tujuan memudahkan kalian untuk saling reach out kepada satu sama lain dan belajar bersama dalam satu komunitas. Discord untuk saat ini free dan akan tetap seperti itu untuk selamanya. Gue tidak akan pernah membuka kelas berbayar dan grup VIP. Jadi gue mohon kepada kalian, jika ada orang mengatasnamakan gue dan dia membuka paid services, mohon dihindari karena itu scam, oke? Terima kasih semuanya yang sudah menonton. Semoga penjelasan gue mudah untuk dipahami. Gue berharap kalian bisa meluangkan sedikit waktu kalian untuk like, komen, dan share video ini. Dengan begitu kalian sudah berkontribusi dan membantu gue untuk tetap konsisten upload video seperti ini di kemudian hari. Dan yang paling penting jangan lupa subscribe channel ini dan menyalakan notification. Dengan begitu kalian sudah menandakan bahwa kalian serius pengen berubah. Terima kasih semuanya telah menonton dan sampai jumpa di episode selanjutnya, yaitu episode ketiga.